Apa yang mereka lakukan? Pasti yang mereka bilang, saya terima itu. Pasti penerimaan. Baru bisa mereka melompat tinggi. Maka itulah, jangan coba-coba lari dari realita. Sudah ditunjukkan oleh Allah ke dalam kehidupan. Real story-nya Nabi Yunus alaihissalam. Nyata. Beliau mau lari dari realita. Mau lari dia. Gak sanggup lagi berdakwah kepada umatnya. Karena udah ditolak-tolak dia. Udah gak mau umatnya menerima lagi. Ya udahlah, lari dari realita. Dipikirnya kelar itu masalah. Masuk beliau ke dalam kapal. Gak kelar, ada masalah baru lagi. Ada di sini mau coba-coba lari dari realita. Mau coba-coba dia lari dari realita, masuk ke dalam kapal. Dapat masalah baru. Diceburkan beliau ke dalam lautan yang luas itu. Gak sampai di situ, dilahap masuk ke dalam perut ikan. Ini perut ikan, gelap gulita. Ikan itu berenang. Kalian aja naik mobil. Kadang-kadang mobilnya kencang, tiba-tiba ngerem lagi. Mendadak ngerem. Kencang lagi, mendadak ngerem lagi. Muntah-muntah Anda di dalam mobil. Mual, muntah. Bayangkan apa yang terjadi di dalam perut ikan. Nabi Yunus itu dia di dalam perut ikan dengan gelap gulita. Bagaimana itu? Ini ikan berenang tidak beraturan. Mobil masih ada aturan bergeraknya. Ini ikan sesuka-suka dia. Pasti luar biasa itu Nabi Yunus di dalam perut ikan. Keguling-guling bisa jadi dia. Susah bernapas. Maka di sanalah Nabi Yunus alaihissalam tersadar. Dia sadar itu. Kemudian dia ucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menerima dia. Penerimaan dulu dia. Terus dia terima. Baru kebuka. Ada nggak di sini teman-teman? Jangan-jangan di antara kita nggak ngerti juga ini penerimaan takdir bagaimana. Sampai Rasulullah SAW ada satu hadis sahih mengatakan, janganlah kalian selalu mengatakan, seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu. Jangan. Seandainya dulu saya nggak punya utang. Nggak repot hidup saya. Seandainya dulu saya nggak ikut bisnis sama dia, nggak ketipu deh saya. Wah, seandainya dulu saya nggak nikah sama papanya anak-anak. Saya ikut saran orang tua supaya nikah sama si ini. Wah, sudah di atas jet saya. Udah punya villa-villa nih saya. Udah jadi ibu pejabat. Dilarang sama Rasulullah. Tapi katakanlah, kata Rasulullah, ini adalah qadarullah. Ini adalah takdir yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Sebagai proses kita jadi lebih baik. Mau naik level kita. Mau naik level itu teman-teman. Ya seharusnya kita bersyukur. Wah, sebentar lagi saya naik level. Kalau tahu cara naiknya. Kalau tahu membentuk pijakan yang kuat. Kalau nggak tahu ya udah. Teman-teman coba bilang, ya Allah saya terima takdir ya Allah. Tapi hidup nggak berubah-berubah. Nangis di pojokan, nggak ngapa-ngapain. Nah berarti teman-teman belum ngerti cara penerimaan takdir. Jadi gimana cara penerimaan takdir itu? Ada dua cara di level praktek teknisnya. Yang pertama teman-teman belajar cara sabar. Itu pertama, pelajari konsep dan cara mempraktekkan sabar itu bagaimana. Kan Allah katakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kalian melalui sabar dan mendirikan sholat. Pertanyaannya adalah, tahu nggak kalian gimana cara sabar yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Ngerti nggak caranya bagaimana? Biasanya kita tanyakan itu sabar itu ada batas atau tanpa batas. Kita cuma nanyanya di situ doang. Coba kita tingkatkan pertanyaan kita yang lebih berkualitas. Yaitu coba kita tanya, sabar yang kayak gimana yang kalau kita lakukan pertolongan Allah itu datang? Ada nggak yang sudah pernah bertanya seperti itu? Yang pertama, penerimaan takdir melalui sabar. Yang kedua, penerimaan takdir melalui apa? Namanya duha efek. Ini sudah saya jelaskan. Teman-teman mungkin udah tahu. Duha efek. Itu step berikutnya. Kenapa kita perlu melakukan detox ini? Harus serius. Kita anggap sebagai sesuatu yang serius. Karena gini, ini sangat-sangat penting bagi teman-teman yang sampai saat ini mungkin sering bilang. Ada nggak di antara teman-teman pernah atau bahkan sering bilang kayak gini?
Yang misalnya teman-teman punya utang piutang qadarullah. Teman-teman bilang kayak gini, nggak mungkin utang saya bisa lunas. Ini utang sampai mati ke bawah. Na'udzubillah min zalik. Uang susah dicari, hidup susah. Gaji suami kecil sekali, ini gaji suami. Hanya bisa buat uang buat makan sehari-hari aja. Pendidikan anak-anak nggak bisa ini. Ini suami. Kecil sekali gajinya, mau ganti suami aja. Astagfirullah. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Masih kayak gitu. Wah, mustahil ini utang, mustahil. Ada. Sambil kalian marah itu anak-anak kalian. Belajar kalian. Jangan main-main kalian di sekolah. Mama, papa, umi, abi susah cari uang. Begitu terus, kasihan anak-anak kita. Lama-lama dia anggap itu sebagai kebenaran. Oh, susah ya cari uang ya. Sampai besar begitu juga dia hidup. Tidak aman buat kalian dan tidak aman buat keluarga, buat anak-anak, suami, istri. Tambah pusing, saya yang dengar aja mungkin pusing. Mustahil ini lunas, mustahil. Aduh. Amit-amit teman-teman, kalau sering kayak gitu terus diaminkan sama malaikat. Bukan kalian itu repot. Pantas hidup gak berubah-berubah. Tiap hari doanya begitu. Mustahil itu kan bentuk doa kita. Uang susah dicari itu kan bentuk doa kalian. Maka itu yang dikabulkan. Dibatinin begitu terus. Realita, ya jadilah realita. Sampai Nabi SAW Rasulullah berkata, hati-hati, ini hadis merinding saya membacanya. Dan ini membuat reminder juga buat saya. Dan juga buat teman-teman. Harus di reminder dengan hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Sampai Rasulullah bawa nama Allah loh. Bukan main-main ini artinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, luar biasa ini. Jangan anggap ini gak serius. Serius ini. Sampai Rasulullah katakan bawa nama Allah hari akhir. Maka berkatalah yang baik atau cukuplah diam saja. Tapi kan pikiran kita bergejolak. Sibuk pikiran kita, berisik. Apalagi kalau punya masalah, berisik kan. Yang negatif-negatif. Cari kunci mobil aja marah-marah. Padahal kunci ada di kantong. Mau pergi ke pasar, kesasar melulu. Padahal udah tiap hari juga itu ke pasar. Nyasar ke pasar. Pikiran, ya karena pikiran berisik di sini tuh. Berisik itu pikiran. Yang negatif-negatif, prasangka buruk. Ya memang begitu naturalnya. Naturalnya begitu memang. Maka perlu cara untuk menetralize dan membuat kita menjadi prasangka baik. Nanti saya share ini ada caranya. Ada nggak teman-teman yang bilang kayak gitu? Pernah susah ini hidup, susah cari uang, susah lunas utang. Itu terus yang mengalir ke dalam batin sampai di pikiran teman-teman. Itu terus. Ya Allah. Kalau diaminkan malaikat kan repot. Repot kita. Atau ketika teman-teman sering pengeluhan itu, sering terus, udah mendarah daging pengeluhan itu. Maka teman-teman, tanpa kita sadari, kita telah melampaui batas. Kenapa saya bilang, kita ini melampaui batas ketika sering bilang kayak gitu, pengeluhan kayak gitu. Karena secara tidak sadar, kita telah meragukan akan kekuasaan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Meragukan kita tanpa kita sadari, kita sudah meragukan akan kekuasaan Allah. Memang teman-teman gak bilang secara eksplisit, ya Allah saya ragukan kekuasaan engkau, gak pernah. Gak pernah teman-teman bilang kayak gitu, gak pernah. Tapi ketika pengeluhan itu sudah mendarah daging jadi dalam batin teman-teman dan di dalam pikirannya teman-teman, tanpa kita sadari, kita telah meragukan akan kekuasaan dari Allah. Maka kalau begini, sebaiknya saran dari saya. Ya ini cuma saran. Ikut ayo, nggak ikut ya bebas. Namanya saran. Nggak boleh dipaksain. Kita melakukan yang namanya detox diri dengan taubat 3 level. Ini jadi teman-teman perlu detox dirinya. Ada orang bilang taubat, bertobat. Kalian harus tobat, bersihin diri kalian. Tapi nggak dikasih tahu caranya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah ini saya mau kasih tahu ke kalian. Nggak langsung tobat, nggak langsung detox kalau belum ada persiapan.
nanti tidak maksimal persiapan Anda. Dan Anda nggak ngerti juga ya. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian detoxnya. Dengan detox diri dengan taubat 3 level. Saya mulai dari yang level kedua. Kemudian saya jelaskan level ketiga, baru kita ke level pertama. Ya, kita mulai dari level 2. Detox diri dengan taubat 3 level ini, level 2-nya itu adalah teman-teman lakukan detox diri taubatnya itu di sujud kalian di dalam setiap sholat kalian. Jadi level 1 ada di sini bagi teman-teman yang sudah punya. Level 2 ada di sini. Panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah di bacaan sujudnya. Yang level 3-nya saya taruh di sini di bagian yang namanya keajaiban istighfar. Kita masuk dalam sholat dulu. Ini bacaan sujud sekalian detox. Sekalian teman-teman membuka diri siap menerima keberlimpahan dari Allah. Teman-teman pakai bacaan sujud ini. Sujudnya saya harus pilih. Dan saya pilihkan dari hadis yang sahih. Hadis Bukhari dan Muslim. Bacaannya adalah ini. Teman-teman siap-siap screenshot. Bismillah ya. Kalau tidak kelihatan, teman-teman sampaikan ke saya. Bila tidak kelihatan, sampaikan ke saya. Jangan diam. Ya, jangan diam. Nah, di screenshot dulu nanti saya jelaskan. Bagaimana cara pakainya. Saya pilihkan bacaan sujud ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau disebut muttafaqun alaih. Ya, kalau sudah bilang, sudah. Ya, nah, saya jelaskan dulu. Jangan dipakai dulu. Sewaktu saya menyusun buku ini, panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah, saya basic saya belajar ilmu agama. Sewaktu di SMA, namanya Islamic Boarding School Insan Cendekia, yang didirikan oleh almarhum B.J. Habibie. Saat itu di Indonesia baru ada 2, di Gorontalo dan di Serpong. Saya belajar di sana sains, ilmu pengetahuan, dan ilmu agama. Sehingga apa yang saya ambil di dalam bacaan sujud ini, saya perlu melakukan risetnya. Karena saya orang riset. Saya jejerin semua bacaan sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sini, dugaan sementara saya, teman-teman bacaan sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada nggak di sini teman-teman? Mungkin dugaan sementara saya, sebagian besar di antara teman-teman yang lagi menyimak saya ini, bacaan sujudnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau iya boleh kasih angka 1. Saya pingin cek, namanya hipotesis, baru dugaan saya. Dugaan sementara saya. Maka saya jejerin, oh banyak ya, nggak apa-apa, itu hadis sahih juga. Bacaan sujud itu bukan cuma 1. Nah ini karena kita kurang pemahaman, disampaikan. Jadi kita bacaan sujudnya itu aja. Padahal bacaan sujud itu ada beberapa alternatif versi. Dan semuanya itu dari hadis yang sahih. Hadis Bukhari dan Muslim. Karena mungkin kita jarang disampaikan, jadi kita ya udah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maka saya jejerin semua bacaan sujudnya Rasulullah. Kemudian saya pelajari dari hadis yang sahih. Ketika di dalam sholat kita bisa berdoa. Ada di dalam buku juga. Saya konekin. Ya, ini proses saya memilih ya. Saya memilih bacaan sholat yang membuka diri kita siap menerima keberlimpahan sekalian detox tadi yang disujud. Nah ini. Ternyata dari hadis yang sahih ada 7 tempat atau 7 gerakan di dalam sholat yang kita bisa berdoa. Rasulullah memperbanyak doa di situ dan memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Jiwa riset saya, ya namanya orang riset, satu pertanyaan yang saya tanyakan dalam diri saya waktu nyusun buku ini. Kalau Rasulullah sering berdoa di dalam sujud beliau,
Pertanyaan saya adalah, bacaan sujud manakah yang ada doanya? Masuk akal ya teman-teman ya. Bacaan sujud manakah yang ada doanya? Karena Rasulullah sering berdoa di dalam sujud dan memperbanyak doa. Maka saya tanya di dalam hati saya, sewaktu saya menyusun buku panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah ini, saya tanya dalam diri saya, kalau begitu Rasulullah banyak berdoa di dalam sujudnya, maka adakah bacaan sujud yang ada doa di dalamnya? Dari situlah dasar pemilihan saya, sehingga saya memilih bacaan sujud yang ada doanya. Dan saya terperanjak bukan main. Ternyata bacaan sujud yang ada doanya di dalam sujud, yaitu doa minta ampun. Jadi Rasulullah itu di dalam sujud beliau banyak baca doa minta ampun. Bacaan sujud yang ada minta ampunnya. Yang teman-teman screenshot tadi. Nih. Subhanakallahumma rabbani. Ampunilah aku ya Allah. Jadi di dalam sujud ternyata bacaan sujudnya Rasulullah yang ada doanya. Doa minta ampun. Mulai saya bertanya-tanya lagi. Sehingga kenapa di dalam sujud saya sarankan kepada teman-teman, jangan berdoa minta macam-macam dulu. Bukan gak bisa. Tapi saran saya, kita fokus saja dulu kepada istighfar. Kenapa kita gak usah minta? Misalnya teman-teman lunas utang. Boleh dalam sujud minta lunas utang. Boleh di dalam sujud. Teman-teman baca doanya bebas utang, boleh. Tapi saran saya, teman-teman udah gak usah minta macam-macam dulu. Minta ampun saja. Sesuai dengan semua sujud. Bukan cuma sujud terakhir. Lah ini bacaan sujud. Hadis Bukhari Muslim. Mutafakun alaih sahih hadisnya. Ini bacaan sujud. Semua sujudnya teman-teman. Baca 3 kali. Saya mulai tanya dalam diri saya. Kenapa kok di dalam sujud ini Rasulullah justru minta ampun? Kenapa bukan minta yang lain? Maka saya teliti di dalam Al-Quran. Pasti ada koneksinya dengan Al-Quran. Apa yang Rasulullah lakukan, saya sangat yakin itu dapat bimbingan dari Allah. Gak mungkin Rasulullah melakukan kayak gitu bila tidak dapat bimbingan dari Allah. Dapat bimbingan dari Allah. Maka saya bukalah Al-Quran, saya cari. Ya, karena buku ini panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah, keberlimpahan pertolongan dari Allah. Maka saya buat hipotesis. Ya namanya orang riset. Kalian yang ada yang pernah ikut skripsi nggak di sini? Ada yang buat skripsi nggak kalian di sini? Kan ada hipotesis, uji hipotesis. Faktor-faktor yang menentukan X dan Y, kan begitu. Kalian udah pernah skripsi. Maka saya tanya lagi, adakah hubungan antara istighfar dengan pertolongan dan keberlimpahan dari Allah? Adakah di dalam Al-Quran yang menerangkan itu? Ternyata ada. Nih nanti saya kasih gratis ini ke teman-teman. Ternyata ada. Ya nanti saya kasih gratis ya. Teman-teman sampai akhir ikut dulu. Kita detox dulu baru saya kasih. Semuanya dapat ini. Semua. Nih algoritma rezeki dapat semuanya. Ternyata ada. Ada di dalam surat Nuh. Ayat 10 sampai 12. Saya baca artinya saja dulu. Ada teman-teman. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Saya tunjukkan dulu. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Memperbanyak harta. Nah loh, memperbanyak harta anak-anakmu dan seterusnya. Ini koneksi, korelasi tinggi. Korelasinya, hubungannya erat antara istighfar mohon ampun kita dengan yang namanya keberlimpahan. Saya geleng-geleng kepala. Oh, ini toh kenapa Rasulullah doanya minta ampun di dalam sujud. Otomatis terkoneksi dengan harta, keberlimpahan. Tadi itu dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Saya kepo lagi, saya cari lagi hadisnya. Ada gak yang menunjukkan antara pertolongan Allah dengan istighfar? Nah, di buku ini, teman-teman yang sudah punya di buku ini.
Di buku ini teman-teman bisa baca halaman 1-3 kali. Keajaiban istighfar. Kita lihat dulu, saya liatin ke teman-teman semua. Ternyata, ya, barang siapa yang beristighfar, maka Allah mudahkan saat ia sulit. Allah gembirakan saat ia sedih. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga sebelumnya. Makin yakin saya. Akhirnya saya bilang, Bismillah ya Allah, saya mau pakai bacaan sujud ini. Saya taruh di buku panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Saya ambillah bacaan sujud itu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Versi yang itu yang saya letakkan di dalam buku yang saya tulis ini. Ya, buku panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Jadi buku ini hasil riset. Hasil teliti sana, lihat sini, lihat situ, hadisnya mana yang sahih. Insya Allah bisa dipahami ya. Silakan teman-teman dipraktek. Level 2 ada di dalam sujudnya kita. Ada di dalam sujud. Teman-teman sekalian detoks, sekalian buka itu keberlimpahan. Siap ya Allah kita menerima keberlimpahan pertolongan darimu ya Allah.